Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Perempuan rentan menjadi orang paling radikal yang berbahaya bagi negara. Itulah pernyataan yang disampaikan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Kaltim, Ahmad Jubaidi. Karena alasan itu, lembaganya menggelar acara dengan memilih tema perempuan sebagai agen perdamaian. Berikut informasinya. Acara diskusi dengan tema perempuan sebagai agen perdamaian digelar di sebuah hotel dengan 90 orang peserta. Panitia dari Forum Koordinasi Pencegahan Teroris atau FKPT Kaltim punya alasan mengapa memilih tema tersebut. Salah satu alasannya karena dalam kasus-kasus terorisme seringkali kaum perempuan lebih radikal dan militan dibandingkan laki-laki. Ternyata perempuan itu lebih radikal dibanding laki-laki. Mengapa? Contoh, Mbak Dita, pelaku jihad bom di Surabaya, seorang perempuan, melibatkan anak dan istrinya. Kemudian juga pelaku bom di Sibolga, Sumatera Utara, juga seorang perempuan, melibatkan anaknya dan bahkan melibatkan bayinya. Jadi perempuan ini lebih rentan terpapar paham radikalisme, terorisme. Makanya adalah kegiatan untuk mencegah itu di lingkungan keluarga. Termasuk juga di media sosial. Ini maaf ya, juga perempuan juga rentan. Seorang puluhan ada di media sosial dari Maluku juga ketangkap di Surabaya. Perempuan itu polisi. Tadi juga paparan dari Bapak Direktur 3%. TNI juga terpapar paham radikalisme terorisme. Jadi Acara diskusi berlangsung dinamis karena hadir juga Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid. Pengalaman BNPT menangani kasus-kasus terorisme menunjukkan direkrutnya kaum perempuan dan anak-anak dalam jaringan pelaku terorisme semakin besar. Bahkan peran perempuan dalam aksi teror tidak lagi sebagai perantara ataupun pelindung dari para suaminya yang juga teroris. Namun perempuan dipaksa dan dicuci otaknya untuk menjadi pelaku aktif dalam aksi teror. Tema tentang perempuan sebagai agen perdamaian ini sangat penting, sangat vital sekali, karena perempuan adalah garda terdepan di dalam membangun generasi muda penerus bangsa. Ya. Nah, radikal terorisme biasanya mengarah kepada generasi muda, biasanya mengarah kepada generasi milenial. Kenapa? Karena generasi muda, generasi milenial adalah masa pertumbuhan, masa dinamis di mana memiliki militansi tinggi, self controlnya baru tumbuh, ya, belum matang, kemudian mudah terpengaruh lingkungan, mudah menerima tantangan dan lain sebagainya, dan sedang mencari jati diri. Nah, fase pertumbuhan ini yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal teroris untuk melakukan radikalisasi, terutama menyasar pada generasi muda anak bangsa. Nah, disinilah relevansi pentingnya seorang ibu di dalam mengontrol, memprotek dan membina anak-anaknya di dalam Kasus-kasus terorisme di tanah air masih ada lantaran adanya gerakan untuk menghancurkan negara ini dari jaringan kelompok radikal di luar negeri. BNPT tidak tinggal diam, bahkan sudah menangkap 535 orang teroris di seluruh Indonesia. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami.
Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Di balik gegap gempita Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kekayaan sumber daya alami gas, batubara, dan wisata sejarah, kabupaten itu juga menjadi lumbung pangan bagi masyarakat lokal maupun kota-kota tetangganya. Dari kabupaten itulah muncul perdagangan hasil pertanian seperti beras dan juga sayur-sayuran. Kuatnya potensi pertanian itu dilirik oleh politisi PDI Perjuangan Muhammad Samsun. Wakil Ketua DPRD Kaltim itu membaca peluang masyarakat dari sektor pertanian seperti padi, buah-buahan, dan beras. Salah satu desa yang dilirik Muhammad Samsun adalah Desa Bukit Raya Tenggarong Seberang. Pekan tadi dia mengajak sejumlah wartawan untuk melihat dari dekat bagaimana potensi hasil pertanian di daerah itu. Memastikan apakah program yang menggunakan APBD provinsi itu bisa berjalan, dilaksanakan. Satu, dilaksanakan, dan keduanya fungsional. Berapa banyak bisa mengcover dan fungsinya seberapa besar, kita memastikan itu. Dan alhamdulillah kalau kita dengar tadi dari Pak Kades, dari Pak Kadus, dan yang lainnya, ternyata ya alhamdulillah bisa mengcover sekitar 2.000-an hektar. Nah ini yang kita mesti harus lanjutkan program-program seperti ini, karena ini berkaitan langsung dengan pangan masyarakat Kalimantan Timur dan juga insya Allah nanti menjelang IKN. Nah, kami berharap agar program-program yang bersifat untuk pengembangan ketahanan pangan kita ini bisa kita maksimalkan ke depannya. Kunjungan ke lokasi pertanian itu untuk memastikan alokasi anggaran dari APBD Kaltim dikerjakan secara benar untuk kepentingan para petani. Dengan dana 2,5 miliar digunakan untuk normalisasi sungai, pintu air, jembatan, gorong-gorong, dan cek dam yang dapat membackup sekitar 2.000 hektar lahan pertanian. Versi Muhammad Samsun, Kaltim perlu menyiapkan lumbung pangan untuk menyambut perpindahan ibu kota baru. Salah satunya adalah dengan menambah produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. Ini masih ada satu lagi PR kita. Ini baru anak sungai menuju sungai Pelajuan. Nah, muaranya di sungai Pelajuan. Kalau sungai Pelajuan nanti kita normalisasi lagi, air itu langsung los turun ke Sungai Mahakam di Lepu, di Tanjung Batu. Nah, kalau Sungai Pelajuan itu kita normalisasi, ini nggak akan sempat menggenang. Bisa produktif setiap saat. Nah, bahkan 3 musim bisa, Pak. 3 musim insya Allah bisa. Sungai Pelajuan sendiri secara kewenangan itu mungkin masuk di wilayah BWS. Sehingga APBD provinsi belum bisa masuk ke sana, tapi kita upayakan nanti koordinasi dengan BWS karena Sungai Pelajuan itu melintasi dan manfaatnya bisa fungsi untuk 6 desa. Para petani Desa Bukit Raya optimis dukungan pemerintah terhadap kawasan pertanian mereka bisa meningkatkan produksi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. DPRD dan Pemprov Kaltim sudah bulat 2 proyek besar yaitu pembangunan flyover Rapak Balikpapan dan pengembangan Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda ditunda sambil melengkapi terlebih dulu dokumen pendukung. Semula Pemprov Kaltim mengusulkan kedua proyek dimasukkan dalam APBD Kaltim tahun 2021, tapi usulannya sangat mendadak sehingga memunculkan reaksi tajam dari para anggota DPRD Kaltim. Persoalannya, kedua proyek diusulkan dianggarkan dengan multi-years kontrak atau menggunakan tahun jamak. Artinya, proyek itu akan dikerjakan sampai beberapa tahun ke belakang dengan sumber dana APBD Kaltim. Tarik-menarik antara DPRD Pemprov terjadi dan membuat rapat anggaran berjalan alot. Sampai akhirnya kedua lembaga eksekutif dan legislatif sepakat berkonsultasi dulu ke Kemendagri. Rekomendasi Kemendagri menyepakati proyek multi-years dibolehkan menggunakan APBD Kaltim asal melalui mekanisme usulan yang benar dan transparan.
karena baik pemerintah provinsi dan DPRD sepakat dipenuhi dulu segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk menjaga semuanya. Alhamdulillah kita sepakat, dan kita sepakat juga bahwa nanti perubahan 2021 itu kita nggak kembali, karena kita bukan menolak, tetapi kita menunda supaya disempurnakan segala sesuatu yang tidak, ya segala sesuatu yang melengkapi dari prasyarat motif tersebut, termasuk nanti skema pembayaran dan lain sebagainya. Semua kita tetap APBD perubahan berarti masuknya. Pak, hasil konsolidasi dengan Kemendagri seperti apa Pak kemarin Pak? Ya kesimpulannya disepakati bersama DPRD. Kesepakatannya ini. Kesepakatannya dianggarkan pada APBD perubahan. Murni nggak masuk Pak ya? Belum. Santai aja. Iya Pak. Rapat paripurna ke-33 di gedung DPRD Kaltim mengesahkan kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang KUA PPAS sebesar 11,6 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini sudah dihitung akan mengalami defisit sekitar 2 triliun. Ya, yang jelas posisi APBD kita itu kan posisi defisit, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kemudian tidak diposkan kan sekitar 40 miliar kan di termin pertama. Nah, kalau kita diposkan otomatis ya mengurangi defisit. Kan ada defisit dari 11 itu kan. Nah, defisitnya 2 triliunan kan. Nah, sehingga ketika itu MBS-nya anggarannya tidak dimasukkan di dalam KUAPPAS, otomatis anggaran defisitnya yang berkurang. Oh gitu. Itu waktunya. Jadi Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur masih tertahan di babak konsultasi dengan pemerintah pusat. Berbagai usulan dari DPRD dan masyarakat diakomodir sehingga diperkirakan babak berikutnya tidak lagi diwarnai perbedaan pendapat substantif. Inilah rencana pembuatan perda bernama RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mulai diwacanakan tahun 2016, 4 tahun berlalu belum juga selesai disahkan menjadi perda. Padahal usulan perda sudah mulai digarap pemerintah sejak tahun 2018. Total ada 3,76 juta hektar kawasan zona pesisir yang perlu ditata menjadi 4 zonasi, yakni kawasan konservasi seluas 658.478 hektar atau 17,48%, kawasan alur laut 71.599 hektar atau 1,90%, dan kawasan strategis nasional tertentu atau KSNT 387.369 hektar atau 9,33%. Sedangkan kawasan zonasi inti sekitar 4.700 hektar dari luas kawasan konservasi yang tidak boleh dimasuki nelayan. Dengan LSM dan semuanya sudah terakomodir sebenarnya Pak ya, terakomodir dan sudah kita fasilitasi, termasuk sudah terfasilitasi di Dewan kan Pak, sudah terfasilitasi kita berdiskusi tadi ya, sudah terfasilitasi semuanya. Alotnya pembahasan rencana zonasi menjadi perda lantaran banyaknya benturan kepentingan dalam tata ruang kawasan pesisir Kaltim. Karena ada 8 kabupaten dan kota di Kaltim yang terlibat dalam zonasi itu, termasuk para nelayan yang diatur tempatnya mencari ikan dan kegiatan industri seperti Pertamina dan alur laut kapal-kapal. Bambang Gunawan, tenaga ahli RZWP3K dari Universitas Mula Warman yang terlibat aktif dalam perumusan raperda itu mengakui adanya lika-liku yang cukup rumit untuk mengakomodir semua kepentingan itu. Namun dia bersama tim Pansus Raperda menyadari tidak mungkin sebuah peraturan pemerintah dapat menyenangkan semua orang. Ada kan itu perda sebelum 2014 hanya berau ya. Sisanya proses, tapi alokasi ruangnya sudah ada, peruntukannya sudah ada. Nah itu yang menjadi bahan bagi Pokja untuk menentukan alokasi ruang yang ada di tingkat provinsi. Jadi semua prosesnya itu kita lewati dari bawah
Secara horizontal, vertikal semuanya kita akomodir. Tetapi sekali lagi ini kan prosesnya tidak bisa menyenangkan semua. Ini win-win solution. Mana yang kepentingan kita perkuat, mana kepentingan pusat yang tidak bisa kita lakukan seperti migas, ya kita tidak bisa karena memang aturannya tidak boleh migas diatur dalam RJ. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita awali Kaltim Headline malam edisi kali ini. Wajah-wajah baru muncul mengisi sejumlah posisi penting di lingkungan Pemprov Kaltim. 12 orang pejabat eselon 2 dilantik Gubernur Kaltim Isra Nur mengisi sejumlah jabatan dinas, badan, serta staf ahli yang sudah lama mengalami kekosongan. Berikut informasinya. Mereka yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya adalah Inspektur Wilayah Provinsi Kaltim dijabat M. Irfan Pranata, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kristianus Beni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pugu Haryanto, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipercayakan kepada Siti Farisyahyana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang sebelumnya dijabat Taufik Fauji digantikan Haji Muhammad Fitra Firnanda. Kemudian Kepala Dinas Kominfo dipercayakan kepada Muhammad Faisal dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dipercayakan kepada Agustianur. Kemudian Kepala Badan Kesbangpol yang baru dijabat Sufian Agus, Kepala Biro Umum Nurhayati US, Kepala Biro Kesra Andi Muhammad Ishak, Kepala Biro Organisasi Iwan Setiawan dan staf ahli gubernur dijabat M. Kurniawan. Satu lagi pejabat yang dilantik adalah Wakil Direktur RSUD Abdul Wahab Syarani diisi oleh Agung Dwi Kuryanto. Memang ini adalah sebuah keharusan untuk mengisi jabatan tinggi pratama di lingkup pemerintah provinsi. Dan ini cukup lama prosesnya, 3 bulan. Dan ini barulah. Dan ini ada lagi yang akan dilakukan recruitment atau assessment. Beberapa kepala dinas, kepala badan, unit kerja lainnya. Masih ada berapa posisi? Bersambung terus. Nanti kan ada yang pensiunnya 3 bulan lagi, ada yang pensiunnya sebulan lagi, ada yang 2 bulan lagi, macam-macam. Terus yang untuk pensiun itu proses persiapannya gimana Pak? Yang untuk pensiun nanti ya, kita ikuti aturan yang ada di Undang-Undang ASN itu dalam sistem rekrutmennya. Ya kita ikuti aja. Harapan Bapak untuk yang baru dilantik hari ini? Ya, harapannya bisa mereka melakukan koordinasi yang baik, bekerja dengan baik, jujur, amanah, jangan macam-macam gitu aja. Masuknya nama Muhammad Faisal menjadi Kepala Dinas Kominfo Kaltim juga menarik perhatian. Pasalnya sebelumnya Faisal sepanjang karir birokrasinya adalah pejabat Pemkot Samarinda. Jabatan terakhirnya Kepala Dinas Perindustrian Kota setelah sebelumnya pernah menjadi Kepala Dinas Kominfo dan Pariwisata serta Kabak Humas Setkot Samarinda. Pemkot ya, menghabiskan 8 tahun lagi saya pensiun. Sedih ya, sedih meninggalkan Pemkot lah. Bagaimanapun juga saya memiliki karir 25 tahunan di pemerintahan. Pak, ada yang persiapan khusus Pak? Ini kan Pemkot ke Pemprov kan beda nih Pak. Mungkin ada gaya kerja yang berbeda. Mungkin suasana juga berbeda dengan orang-orang baru tentunya gitu. Saya kira nggak ada masalah ya, sama saja. Karena saya juga udah pindah 5-6 kali ya di OPD. Saya rasa sama saja. Dan SOP-nya juga standar-standar saja. Jadi tidak ada tantangan khusus Pak ya? Kalau tantangan ya pastilah, tantangan lebih besar. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan lampu hijau kepada daerah untuk melaksanakan sekolah tatap muka pada bulan Januari 2021. Rencana itu disambut baik Komisi 4 DPRD Kaltim, namun untuk Kota Samarinda sebaiknya dipertimbangkan lebih matang karena situasi penyebaran virus corona masih tinggi. Kota Samarinda perlu mempertimbangkan lagi rencana sekolah tatap muka pada bulan Januari 2020. Pasalnya, sampai awal Desember 2020 ini, kondisi kasus aktif di ibu kota Provinsi Kaltim itu masih tinggi. Data dari Satgas COVID-19 Kaltim menyebutkan kumulatif jumlah warga terpapar virus di Samarinda per 1 Desember sebanyak 5.824 orang. Sementara yang sembuh 5.190 dan meninggal dunia 191 orang. Sementara kasus aktif yang masih dirawat ada 443 pasien. Lantaran data-data yang masih mengkhawatirkan itu, Komisi 4 DPRD Kaltim melalui anggotanya Puji Setiawati meminta untuk mempertimbangkan penerapan sekolah tatap muka di Kota Samarinda pada bulan Januari 2020. Jangan sampai tanpa pengkajian yang jelas, tanpa pengkajian yang real kondisi yang ada saat ini akan terjadi klaster yang baru. Saat ini di Samarinda sendiri yang kondisinya kuning itu ada 7, yang merah masih ada 3. Artinya itu perlu pencermatan, perlu pengkajian baik secara lingkungan, sosial maupun kesiapan. Kemudian yang kedua, kami juga memang prihatin saat ini ada kecenderungan anak-anak sudah mulai jenuh sehingga secara psikis sangat berpengaruh sekali baik terhadap anak maupun orang tua. Tetapi sekali lagi di dalam rangka tatap muka nanti bulan Januari, tetap kita akan mengacu pada pendapat akhir oleh Dinas Kesehatan, kemudian ketua gugus tugas yang ada di wilayah masing-masing, apakah tepat dan bisa dimulai tatap muka. Kondisi di Samarinda dengan masih ada 3 zona merah dan 7 zona kuning diharapkan berubah lebih baik pada akhir tahun 2020. Namun muncul kekhawatiran baru adanya libur panjang pada akhir tahun berpotensi membuat peningkatan warga tertular virus. Saat ini kan masih naik nih, apalagi nanti kemudian tahun baru, ya kan? Natal, tahun baru. Ini perlu dicermati betul karena kemarin pada saat liburan Lebaran itu naiknya luar biasa. Nah, jangan sampai itu nanti menjadi tren lagi, padahal kita sudah sepakat, tapi tetap persiapan untuk tatap muka sudah dimulai dari sekarang. Berlaku untuk seluruh kabupaten kota di Kaltim? Iya, kita persiapkan. Artinya semua guru, kemudian semua komponen yang ada di sekolahan harus mengacu protokol kesehatan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.